Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat IKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagaimana sudah maklum bagi umat muslim merupakan kitab pedoman hidup dan petunjuk bagi dunia dan akhirat. Kedudukannya yang tinggi di sisi Allah menjadikannya mampu memberi syafaat atau pertolongan kepada manusia di hari kiamat. Atas izinnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah ia syafaat karenaku. Al-Quran akan berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah ia syafaat karenaku. Rasulullah SAW bersabda, maka syafaat yang kedua pun diterima. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang membawa syafaat kepada pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sahabat IKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata untuk mendapatkan syafaat Al-Quran ini ada persyaratannya, yakni dengan menghindari dua sikap yang tidak disukai oleh Al-Quran, yaitu sikap al-hajru dan sikap al-haraju. Hajrul Quran sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yang artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang telah diabaikan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hajrul Quran adalah membuat kegaduhan dan sibuk dengan perkataan-perkataan lain yang melalaikan, sehingga tidak dapat mendengar Al-Quran, bahkan berpaling darinya. Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata, siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka ia telah berpaling darinya. Siapa yang membaca Al-Quran, lalu ia berusaha memahami maknanya, tetapi ia tidak mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, maka ia telah berpaling darinya. Sahabat IKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap yang kedua, yakni sikap al-haraju. Sikap al-haraju adalah suatu sikap yang menjadikan Al-Quran ini alat kebatilan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mustakbirina bihi samiran tahjura. Yang artinya dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya ketika engkau bercakap di malam hari. Quran surah Al-Mu'minun ayat 67. Sikap ini adalah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan Al-Quran ini sudah usang. Bahkan menjadikan Al-Quran ini sebagai alat kampanye kebatilan. Karena semua itu merupakan sikap penghinaan terhadap Al-Quran.
Sahabat IKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sikap al-hajru maupun haraju yang menghancurkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka agar Al-Qur'an menjadi penolong terhadap kita, maka hendaknya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an secara benar, baik dengan memahami, menghafal, membaca, bahkan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, agar Al-Quran menjadi petunjuk atau hidayah yang benar-benar dapat dirasakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon ampun. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.